Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Saudara kita mempunyai pertanyaan seperti anak kecil yang tidak dapat membedakan antara Tuhan dan manusia. Dia bertanya seperti ini, yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, di mana ada Tuhan yang mati? Mana dalilnya? Yang kedua, apakah Tuhan bisa mati? Yang ada adalah Tuhan yang mati, yang tidak dapat berkata-kata atau berfirman, itulah berhala. Punya mulut tidak dapat bicara, tidak dapat berbicara kepada manusia. Ya, apakah saudara lupa jika setan bisa berbisik atau berbicara? Jika saudara mempunyai Tuhan yang hidup, dia seharusnya bisa berbicara. Kita bisa mendengar suaranya. Jadi pertanyaannya, apa yang dia bicarakan kepada saudara? Masa Tuhan kalah sama setan yang bisa berbicara? Ya, Tuhan yang mati itu berhala, tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak ada kepeduliannya, dan tidak ada kasihnya. Yang ketiga, orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka semua tahu Yesus itu manusia. Alasan Yesus mati disalibkan karena dituduh, dianggap sama orang-orang Yahudi menyamakan diri dengan Tuhan. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yang keempat, baca, dan baca. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Dia tadi juga orang-orang Yahudi mengenal Yesus sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi, dua ayat ini cukup jelas jawabannya. Yesus disalibkan dalam keadaan sebagai manusia. Yang kelima, nubuatan tentang Yesus di dalam Yesaya 9 ayat 6 juga sangat jelas. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas di sini ada kata seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Anak atau putra itu adalah manusia. Jadi jelas Yesus terlahir sebagai manusia. Tidak ada Yesus terlahir sebagai Tuhan, dan tidak ada Tuhan yang juga mati. Jadi yang disalibkan jelas jawabannya adalah manusia Yesus Kristus. Tubuh manusia adalah tubuh yang fana dan cuman sementara saja. Haleluya, Tuhan memberkati.